Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 2304321 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya pada UTS Pancasila melalui video presentasi. Baik, soal pertama pada bab 1. Jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda sangatlah penting. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Alasan mengapa pendidikan Pancasila itu penting yaitu terdapat 4 alasan mengapa pendidikan Pancasila itu penting. Yang pertama ada membangun karakter, yang kedua mengamalkan nilai, yang ketiga menanamkan nilai moral, dan keempat mempertahankan ideologi bangsa. Pertama, membangun karakter. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berkualitas, yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan disiplin diri. Yang kedua, mengamalkan nilai. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diajak untuk mengerti dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan mengamalkan setiap sila dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menanamkan nilai moral. Di tengah maraknya berita hoax, provokasi, dan intoleransi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Yang keempat, mempertahankan ideologi bangsa. Dengan memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menghormati keberagaman, dan berkontribusi pada pembangunan dan berkelanjutan dan adil. Jadi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus dijalankan dengan serius agar mahasiswa dapat menjadi individu yang mandiri dan berkepribadian kuat, yang siap mempertahankan keutuhan bangsa dan tanah air Indonesia. 2. Jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam jurusan akuntansi karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat membentuk etika profesional yang kuat bagi calon akuntan. Poin yang menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila di jurusan akuntansi yakni 1. Integritas profesionalitas. Pancasila menekankan pentingnya integritas dan kejujuran yang merupakan fondasi utama dalam praktek akuntansi. Akuntan harus jujur dan transparan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan akuntansi untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga kepada masyarakat luas. Ini mencakup keadilan dan kesejahteraan bersama yang sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, persatuan dan persaudaraan. Sila ketiga Pancasila mengajarkan keterangan persatuan yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara komponen dalam perusahaan dan aktivitas ekonomi. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan, akuntan harus menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengingatkan akuntan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga Tuhan yang menuntut kejujuran dan kebenaran dalam setiap tindakan. 3. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Anda? Relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi sangat erat, memiliki beberapa aspek penting. Pertama, pembentukan karakter profesionalitas. Pendidikan Pancasila membentuk karakter profesionalitas akuntan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat penting dalam praktik akuntansi yang memerlukan integritas tinggi. Yang kedua, etika profesi. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan etika yang kuat bagi profesi akuntan. Hal ini penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan transparansi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kesadaran nasionalis. Pendidikan Pancasila menanamkan kesadaran nasionalis dan beretika pada calon akuntan, sehingga mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu tetapi juga memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pendidikan Pancasila mengajarkan akuntan untuk menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat yang mencerminkan prinsip kebersamaan dan keadilan. Yang kelima, kontribusi sosial. Akuntan yang dididik dengan nilai-nilai Pancasila akan cenderung untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat melalui profesinya dengan bersikap jujur dan transparan dalam bekerja. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya membentuk akuntan yang kompeten secara teknis, tapi juga memastikan bahwa mereka adalah warga negara yang baik dan profesional yang etis. Ini menciptakan sinergi antara pendidikan akuntansi dengan nilai-nilai nasionalis yang diwakili oleh Pancasila. Keempat, bagaimana relasi antara tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi akuntansi adalah saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegrasi tinggi. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan cita-cita luhur negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan moralitas warga negara.
Kedua, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila kepada generasi muda, termasuk mahasiswa akuntansi. Hal ini menjaga pengembangan karakter, etika, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaku profesionalitas. Ketiga, program studi akuntansi. Tujuan dari program studi akuntansi adalah untuk menghasilkan akuntan yang tidak hanya kompeten dalam bidang keuangan dan bisnis, tetapi juga memiliki integritas dan etika profesi yang kuat. Pendidikan Pancasila memperkuat aspek moral dan etika ini. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi fondasi bagi mahasiswa akuntansi untuk tidak hanya menjadi profesional yang cakap, tapi juga warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, yang dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi bersama-sama mendukung tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan karakter dan profesionalisme yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Temukan sosok yang layak disebut sebagai tokoh penjabat atau penggiat anti korupsi, baik itu KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dan era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Beberapa tokoh di Indonesia yang dikenal atas kontribusi mereka di berbagai bidang, yaitu ada tokoh penjabat dan penggiat anti korupsi. Ada Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang dikenal karena keberaniannya dalam pengungkap kasus korupsi besar. Yang kedua, tokoh pecinta lingkungan, yaitu ada Emil Salim, ahli ekonomi dan politisi yang juga merupakan aktivis lingkungan hidup internasional. Yang kedua, ada Ismi Haddad, pemerhati lingkungan hidup dan wartawan senior yang aktif dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga, tokoh pejuang integrasi bangsa, yaitu ada Frans Kaisepo, berperan dalam mempengaruhi masyarakat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Yang kedua, ada Sultan Hamengkubuwono IX, berkontribusi besar dalam penyatuan daerah Yogyakarta dalam NKRI. Yang keempat, ada tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, yaitu ada Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, dikenal sebagai guru moral bangsa dan pejuang pluralisme. Yang kelima, ada tokoh pejuang anti narkoba, yaitu ada Mardani Santoso, guru komputer yang aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya keenam, yaitu tokoh penegak hukum yang adil, yaitu ada Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri yang dikenal karena integritas dan kejujurannya. Kedua, ada Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung yang terkenal sebagai penegak hukum yang jujur dan tegas. Yang terakhir, tokoh anti terorisme, itu ada Komjen Pol Boy Rafli Amar, kepala BNPT yang mendapat penghargaan sebagai tokoh penanggulangan radikalisme dan terorisme. Bab 2. 1. Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Edi Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang PPU PKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Dalam sidang PPU PKI pertama, keempat tokoh tersebut menyampaikan gagasan dan pandangan mereka mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Berikut pokok-pokok materi yang disampaikan oleh masing-masing tokoh. 1. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, kesejahteraan rakyat. 2. Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya dasar negara yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan mengusulkan agar negara didirikan atas dasar Islam yang mengajarkan keadilan, kerakyatan, dan toleransi. Ketiga, Edi Soekarno. Soekarno mengusulkan konsep dasar negara dengan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang keempat ada Supomo. Supomo mengemukakan ide tentang negara integralistik yang didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang menyarankan 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Setiap tokoh memberikan sumbangsi pemikiran yang berharga dalam perumusan negara yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. 2. Jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia, 2. Kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Jiwa bangsa Indonesia, 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai fondasi ideologi Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Pertama, identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. 5 prinsip mencerminkan nilai nasionalisme, humanisme, demokrasi, sosialisme, dan berkeadilan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kepribadian bangsa. Pancasila membentuk kepribadian bangsa yang unik yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menekankan pada keadilan, peradaban, dan kesatuan. 3. Pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi arah dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, mengutamakan gotong royong, kerjasama, dan harmoni sosial. Keempat, jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa dari bangsa Indonesia, menginspirasi semangat kebangsaan dan patriotisme. Ini adalah prinsip menggerakkan dan memotivasi rakyat Indonesia dalam berbagai aktivitas. Kelima, perjanjian luhur. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara. Ini adalah dasar yang telah disetujui bersama melalui diskusi dan pertukaran ide selama proses kemerdekaan Indonesia.
3. Anda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Musyawarah untuk mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang menekankan pada diskusi mendalam dan kesepakatan bersama. Proses ini memiliki beberapa kearifan dan kendala. Kearifan dalam musyawarah untuk mufakat. 1. Penghargaan terhadap setiap suara. Semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga setiap suara dihargai dan dipertimbangkan. Kedua, pembangunan kepercayaan. Proses ini membangun kepercayaan dan rasa memiliki keputusan bersama, karena setiap anggota merasa terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan. Dan ketika mencari solusi kreatif, musyawarah mendorong pencarian solusi kreatif yang dapat membuat semua pihak, bukan hanya mayoritas. Kendala dalam musyawarah untuk mufakat. 1. Waktu yang dibutuhkan. Proses mencapai mufakat seringkali memakan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Kedua, kompleksitas masalah. Beberapa keputusan mungkin terlalu kompleks atau kontroversial untuk dengan mudah dan mencapai mufakatnya. Ketiga, dinamika kelompok. Proses ini dapat dipengaruhi oleh dinamika kelompok seperti ketidakseimbangan kekuasaan atau kepribadian dominan yang mungkin menghambat partisipasi beberapa anggota. Mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Untuk mengevaluasi apakah nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran atau perkembangan dalam masyarakat Indonesia, kita dapat melihat pada beberapa indikator sosiologis. 1. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terus diajarkan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Ini menandakan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut dalam masyarakat. Kedua, praktik sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah untuk mufakat masih diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa nilai ini masih hidup dan berkembang. Ketika peran dalam pemerintahan, Pancasila sebagai dasar negara terus menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan undang-undang, mencerminkan penerapan nilai tersebut dalam tata kelola negara. Namun terdapat tantangan yang dihadapi. 1. Globalisasi. Pengaruh globalisasi dapat menimbulkan tantangan bagi nilai-nilai tradisional, termasuk nilai-nilai Pancasila, karena adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Kedua, kasus korupsi dan kriminalitas. Kasus-kasus korupsi dan kriminalitas yang terjadi menunjukkan adanya kemunduran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal keadilan sosial. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, nilai-nilai Pancasila masih diupayakan untuk dihidupkan dan dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Namun, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mengatasi tantangan-tantangan ada agar nilai-nilai tersebut tidak hanya bertahan tapi juga semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Beri penjelasan. Dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terjadi karena beberapa faktor historis dan kontemporer. 1. Perubahan politik. Sepanjang sejarah Indonesia, setiap perubahan rezim politik membawa interpretasi dan penerapan Pancasila yang berbeda. Misalnya, selama Orde Lama, Pancasila seringkali tidak diimplementasikan sebagai mestinya, dan pada masa Orde Baru, Pancasila dimanipulasi untuk mendukung kebijakan pemerintah. 2. Era reformasi. Dalam era reformasi, Pancasila mengalami tantangan karena dinamika politik dan demokrasi yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. 3. Globalisasi. Pengaruh globalisasi membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila. Lemahnya pendidikan Pancasila di beberapa periode juga berkontribusi pada penurunan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila. 5. Krisis identitas. Indonesia menghadapi krisis identitas di mana generasi muda mencari nilai-nilai yang relevan dengan realitas mereka, yang mungkin tidak nilai Pancasila. 6. Kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menunjukkan adanya kemunduran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal keadilan sosial dan supremasi hukum. Jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila meliputi: 1. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional Indonesia, termasuk nilai-nilai Pancasila. Kedua, liberalisme ekonomi. Pasar bebas dan investasi asing dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Pancasila. 3. Tekanan ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat
dapat tergerus oleh ideologi lain yang masuk melalui globalisasi seperti kapitalisme atau individualisme. 4. Perubahan sosial cepat. Globalisasi seringkali membawa perubahan sosial yang cepat dan tidak terkontrol yang bisa mengancam harmoni sosial yang dijunjung oleh Pancasila. Solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi antara lain. 1. Pendidikan Pancasila yang kuat. Memperkuat pendidikan Pancasila di semua tingkatan pendidikan, membangun pemahaman dan apresiasi terhadap nilai Pancasila. 2. Filtrasi budaya. Menerapkan filtrasi budaya untuk memilih aspek-aspek budaya asing yang sesuai dengan nilai Pancasila dan menolak yang bertentangan. 3. Penguatan identitas nasional. Meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas nasional di Indonesia yang berakar pada Pancasila. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Menerapkan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.